Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fadli, SC MSI. Saya dosen program studi administrasi bisnis jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Adapun tujuan video ini adalah sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2024 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan dipresentasikan oleh Diampu adalah bisnis model kanvas ataupun model bisnis, di mana deskripsi mata kuliah ini meliputi kode mata kuliah SAB 41001 dengan bobot 2 SKS semester 7. Mata kuliah ini berbasis MBA yang berorientasi pada case-based project, di mana mata kuliah ini dapat memberikan nalar dan intuisi pada aspek psikologis mahasiswa, terutama pada aspek kognitif dan afektif, dalam menggambarkan atau mendesain ide pokok secara brainstorming model bisnis yang akan dibuat dan memecahkan persoalan atau kasus dalam menghadapi bisnis yang semakin kompetitif. Serta mata kuliah ini sebagai salah satu mata kuliah wajib di program studi administrasi bisnis. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi komponen, fungsi, dan strategi suatu model bisnis. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mendesain model bisnis sesuai ide dan peluang bisnis yang dimiliki saat ini. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis model bisnis sehingga dapat merancang serta menciptakan keputusan strategik dari suatu bisnis. Deskripsi singkat mata kuliah, yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mulai tentang mengetahui tentang definisi, komponen, fungsi, dan strategi dari suatu bisnis, serta mampu menganalisa dan merancang suatu model bisnis baru dengan memperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu model bisnis pada pola-pola model bisnis. Yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai gambaran mengenai cara menganalisa dan merancang suatu model bisnis sehingga didapatkan keputusan yang strategi. Adapun CPNK yang pertama, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai gambaran mengenai cara menganalisa dan merancang bahan kajian atau pembahasan dari mata kuliah bisnis model kanvas, yaitu bahan kajiannya adalah mendefinisikan model bisnis, komponen model bisnis, dan strategi bisnis, model bisnis kanvas, pola model bisnis, dan model bisnis desain, serta strategi bisnisnya. Sumber referensinya yaitu dari Osterwalder, Picker tahun 2015 terkait dengan bukunya yaitu Business Model Federation. Baik, untuk pertemuan pertama tatap muka yaitu mengkaji tentang mahasiswa menjelaskan definisi komponen, fungsi, dan strategis dari suatu model bisnis. Untuk pertemuan 3-4 mampu menjelaskan pola-pola dalam model desain, model bisnis yang ada saat ini, dan memberikan contoh tentang pola bisnis yang ada pada industri manufaktur atau jasa. Untuk pertemuan ke-5-6, mahasiswa mampu menjelaskan desain-desain dalam model bisnis yang ada saat ini dan memberikan contoh tentang desain model bisnis yang ada pada industri manufaktur atau jasa. Untuk pertemuan ke-7 diberikan tugas individu masing-masing mahasiswa. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang mampu menganalisa proses bisnis yang digunakan pada industri manufaktur atau jasa. Pertemuan ke-10 sampai 11 mata kuliah ini memberikan analisa strategi bisnis yang digunakan pada pola industri manufaktur dan jasa. Untuk pertemuan ke-12 sampai 14 mata kuliah ini memberikan tentang bagaimana menguraikan dan menyimpulkan konsep, proses, dan desain model bisnis. Untuk pertemuan ke-15 diberikan tugas kelompok. Pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Terkait sistem penilaian berdasarkan peraturan akademis, untuk kehadiran yaitu 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang RPS atau rencana pembelajaran semester atau kontrak perkuliahan pada mata kuliah bisnis model kanvas. Terima kasih.
bagaimana perusahaan melihat unsur dari letak geografis, demografis, dan lifestyle kayak itu. Oke, yang kedua ada value proposition, yaitu menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Nah, kalau kita bicara tentang siklus hidup produk atau produk life cycle, di mana produk itu mulai dari production, ya Pak, dari mulai perkenalan sampai maturity sampai decline atau masa penurunan. Ya, itu dari value proposition adalah memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, value proposition dilihat dari sifat barunya, dilihat dari performance atau produknya, kinerja produknya, lalu penyesuaian dalam menyelesaikan pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan, dilihat dari desain, jadi desain produknya harus lebih different, harus lebih unik, harus lebih menarik agar desain yang ditampilkan itu berbeda dari kebutuhan seperti itu. Lalu harus ada brand, harus ada merek atau status, logo, harga yang kompetitif, lalu ada cost, biaya per unit yang harus dikeluarkan harus dihitung se-efisien mungkin. Ya, lalu ada resiko. Kita ketahui bersama bahwa untuk menciptakan tingkat pengembalian return atau tingkat pengembalian investasi sebuah produk atau project itu harus bisa dilihat dari tingkat resiko. Relationship yaitu bicara tentang bagaimana menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggannya yang spesifik. Nah, customer relationship ini dibangun untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas atau satisfaction pelanggan. Ya, di mana hubungan pelanggan itu dilihat dari akuisisi pelanggan, yaitu perusahaan harus bisa melihat atau mendapatkan pelanggan yang baru sehingga mereka bisa men-tracking atau mapping pelanggan mana yang potensial, mana yang tidak. Ya, sehingga nanti di cluster kira-kira mana populasi kamu terhadap pendapatan asing. Ya, atau bisa bicara tentang bagaimana aliran kas yang ada di sebuah perusahaan itu dilihat dari cash flow dan cash performanya itu bisa balance. Ya, nah untuk melihat revenue stream itu bisa dilihat dari aset yang dimiliki, lalu ada cost, ada biaya, baik itu biaya maintenance, biaya penggunaan, biaya perlangganan, atau pinjaman, ya, atau lisensi, biaya komisi dan advertising. Oke, jadi harus dihitung balance sheet-nya kira-kira berapa pendapatan bersih yang diterima oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Menggambarkan aset penting, ya, yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Kalau kita bicara sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia ini kalau kita bicara tentang very resource rescue, di mana sumber daya manusia ini adalah merupakan aset atau modal yang sangat penting dalam menjalankan setiap sektor bisnis atau organisasi yang harus dijalankan oleh para pelaku atau stakeholder bisnis. Nah, sumber daya ini harus bisa menciptakan sebuah produktivitas dan efektivitas, karena sumber daya adalah bagian dari internal faktor yang ada atau strategi kerja yang ada dalam perusahaan. Nah, ini adalah aset yang penting dalam membuat model bisnis hidup dan mampu beroperasi. Ya, nah, key resource itu yang pertama itu dijalankan fisik. Fisik itu ada pabrik bangunan, ada kendaraan, ada mesin, ada sistem atau aplikasi untuk platform. Ya, yang kedua adalah intelektual. Intelektual itu bicara brand, bicara knowledge, paten. Ya, karena produk itu harus ada paten, ada lisensi, ada hak cipta, ada mitra, ada database pelanggan, dan manusia itu adalah SDM-nya. Lalu finansial bicara tentang aset yang dimiliki, baik itu hidden aset atau fixed aset. Oke, yang ketujuh adalah creativities, yaitu menggambarkan hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Nah, creativities ini biasanya bicara tentang bagaimana proses produksi yang berjalan di sebuah perusahaan sehingga menghasilkan sebuah input, proses, dan output yang diciptakan dalam bentuk produk atau jasa pelayanan. Ya, atau dalam konteks research and development atau R&D, ya, di mana kegiatan untuk menciptakan produk itu harus memenuhi standar baku atau standar ISO. Struktur organisasi di mana masing-masing organisasi mereka mempunyai peran penting
yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Karena dalam menjalankan sebuah bisnis harus bisa merekrut orang-orang yang memang dia ahli di bidangnya masing-masing, baik itu bidang keuangan, ya, atau pemasaran, atau bagian produksi, ya, dan lain sebagainya. Nah, value proposition itu bicara tentang nilai, ya. Nilai yang dimiliki dari produk ini adalah bahan dasar baku, ya, rasa yang variasi, tadi adalah original, rasa manis, ya, gurih dan lain sebagainya, dan memiliki produk PR, ya, jadi simpel dan praktis. Nah, customer relationship-nya, ya, mereka melakukan sebuah promosi, ya, dalam bentuk exhibition, pameran, gitu ya, atau anniversary, kegiatan-kegiatan, atau ada giveaway, ya, menyediakan pelayanan yang seoptimal mungkin untuk menjaga sebuah hubungan, ya. Nah, channelnya mereka memasarkan dengan digital marketing atau sosial media melalui Instagram, WhatsApp, Shopee, web, dan lain sebagainya. Customer segment, ya, dipecah menjadi 3, dilihat dari segmentasi geografis, ya, karena diketahui bahwa masyarakat di Riau ini memang konsumtif, ya, dan banyak pendatang atau wisatawan yang ingin mencicipi atau mencoba makanan khas atau makanan yang unik yang ada di Riau Pekanbaru. Nah, dilihat dari demografis, ya, usia itu mulai dari 6 tahun, pria dan wanita, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Jadi memang harus dihitung atau dikeluarkan dengan modal kerja yang dimiliki. Ya, value driven adalah menawarkan proporsi nilai premium dan layanan pribadi tingkat tinggi. Artinya harus ada cost yang dikeluarkan dalam menjaga proporsi nilai, ya, menjaga hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan mitra atau pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ada cost tersendiri untuk menentukan nilai value driven. Bagaimana cara mengantisipasi perubahan? Oke, baik. Pertanyaannya mungkin ada yang mau menanggapi nggak? Pertanyaan dari siapa namanya? Amalia. Silakan. Sebelum saya tanggapi ya. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita bicara efisiensi, karena efisiensi itu adalah bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkan seoptimal mungkin untuk menjalankan sumber daya yang mereka miliki di internal, karena bicara tentang strategi. Ya, tapi kalau kita bicara value itu adalah dilihat dari customer revenue, customer segment, channel, dan revenue. Ya, revenue adalah pendapatan. Nah, itu bicara adalah catatan value. Ya, jadi ada dua perspektif bicara tentang efisiensi dan value dalam membuat model bisnis yang baik. Ya. Oke, revenue streamnya dilihat dari modal, ya, lalu penghasilan dari penjualan, ya, lalu penghasilan dari penjualan minyak goreng mentah, karena mereka mungkin mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan revenue stream. Oke, ini adalah model bisnis kanvas produk bisnis yang kemarin menang WNK, ya, WNK yang diberikan oleh Universitas Riau. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan, silakan diskusi. Oke. Dan pelayanan, mungkin pelayanan yang kurang baik, ya, kerosokan, pengarahan, dan lain sebagainya. Ya, lalu tidak ada maintenance untuk menjaga hubungan. Ya, kalau kita bicara tentang pelanggan, tentu harus ada hubungan, ya, customer relationship yang baik. Ya, agar kalau di istilah perbankan itu adalah istilahnya trust. Kompetitor lari, ya, konsumen akan lari, dan kompetitor dan sejenis. Ya, jadi bagaimana strategi perusahaan untuk bisa menjaga hubungan efisien mungkin, sebaik mungkin. Ya, lalu kegagalan bisnis yang selanjutnya mungkin disebabkan karena pemahaman atau tingkat pengetahuan keuangan yang minim, sehingga dalam mengatur, ya, artinya
untuk menciptakan sebuah advantage atau keunggulan bersaing yang sustainable, produk itu harus unik, tampil beda atau diferensiasi sehingga itu bisa meningkatkan sebuah kinerja bisnisnya. Ya, yang keempat harus bisa memanage waktu seefisien mungkin tentang kegagalan dan bagaimana cara mengatasi. Yang pertama untuk penyebab kegagalan yang pertama itu karena adanya uncertainty atau ketidakpastian model bisnisnya, ya dilihat dari visi atau tujuan atau rencana yang memang mereka buat dari forecast, dari mulai ramalan sampai ke rencana, mereka tidak memiliki kepastian atau tidak jelas dalam membuat sebuah model bisnisnya. Nah, yang kedua adalah rendahnya mental, ya rendahnya mental karena kita ketahui bersama bahwa bisnis semakin kompetitif, ya semakin bersaing, ya. Maka kalau tidak ada jiwa mental entrepreneurship yang bagus, ya, atau yang mandiri atau yang siap atau tangguh, ya mereka pasti akan down, ya. Jadi harus ada jiwa entrepreneurship yang bagus. Dan yang ketiga mungkin dilihat dari sisi omset, penjualan, pelayanan, pasaran yang baik untuk bisnis depan. Oke, kira-kira gimana jawabannya? Oke ya, terima kasih. Baik, untuk sesi kedua, silakan pertanyaan kedua. Mengenai pembuatan model bisnis, pertanyaannya itu bagaimana teknik yang bisa digunakan dalam membuat model bisnis? Oke, teknik dalam membuat model bisnis yang pertama kita harus tetap seoptimal mungkin, ya. Lalu ada positioning, menempatkan brand itu agar konsumen atau pelanggan bisa sadar bahwa brand kita itu lebih baik berkualitas dibandingkan dengan kompetitor. Nah, lalu harus ada strategi ekspansi, ya artinya untuk bisnis agar berjalan lebih baik lagi harus ada sebuah ekspansi. Nah, yang kedua adalah bentuk tim yang handal, artinya di dalam proses rekrutmen, ya owner atau pelaku bisnis harus bisa menempatkan posisi sesuai dengan job desk-nya masing-masing atau peranannya masing-masing, ya sehingga sesuai dengan tingkat background keahliannya masing-masing, sehingga dalam sebuah struktur, ya sistem itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan penempatan sumber daya yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, yang ketiga adalah berani tampil beda, ya. Jadi dalam sebuah bisnis kita harus melakukan sebuah observasi, atau sebuah pengamatan, di mana kita ketahui bahwa ada pelayanan, mungkin pelayanan yang kurang baik, ya, kerosokan, pengarahan dan lain sebagainya. Ya, lalu tidak ada maintenance untuk menjaga hubungan. Ya, kalau kita bicara tentang pelanggan, tentu harus ada hubungan, ya customer relationship yang baik, ya agar kalau di istilah perbankan itu adalah istilahnya ras, kompetitor lari, ya konsumen ada lari, dan kompetitor ada experience, ya jadi bagaimana strategi perusahaan untuk bisa menjaga hubungan se-efisien mungkin, sebaik mungkin, ya. Lalu kegagalan bisnis yang selanjutnya mungkin disebabkan karena pemahaman atau tingkat pengetahuan keuangan yang minim, sehingga dalam mengatur itu bisa meningkatkan sebuah kinerja bisnisnya. Ya, yang keempat harus bisa memanage waktu seefisien mungkin. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita bicara efisiensi, karena efisiensi itu adalah bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkan seoptimal mungkin untuk menjalankan sumber daya yang mereka miliki di internal, karena bicara tentang strategi, ya. Tapi kalau kita bicara value itu adalah dilihat dari customer revenue, customer segment, channel dan revenue, ya. Revenue adalah pendapatan. Nah, itu bicara adalah penciptaan value, ya. Jadi ada dua perspektif bicara tentang efisiensi dan value dalam membuat model bisnis yang baik, ya. Oke, struktur organisasi di mana masing-masing organisasi mereka mempunyai peran penting
yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Karena dalam menjalankan sebuah bisnis harus bisa merekrut orang-orang yang memang dia ahli di bidangnya masing-masing, baik itu bidang keuangan, ya, atau pemasaran, atau bagian produksi, ya, dan lain sebagainya. Nah, value proposition itu bicara tentang nilai, ya. Nilai yang dimiliki dari produk ini adalah bahan dasar baru, ya, rasa yang variasi, tadi ada original, rasa manis, ya, gurih dan lain sebagainya, dan memiliki produk PR yang jadi simpel dan praktis. Nah, customer relationship-nya, ya, mereka melakukan sebuah promosi, ya, dalam bentuk exhibition, pameran, gitu ya, atau anniversary, kegiatan-kegiatan, atau ada giveaway, ya, menyediakan pelayanan yang seoptimal mungkin untuk menjaga sebuah hubungan, ya. Nah, channelnya mereka memasarkan dengan digital marketing atau sosial media melalui Instagram, WhatsApp, Shopee, web, dan lain sebagainya. Customer segment, ya, di mapping bisa menjadi 3, dilihat dari segmentasi geografis, ya, karena diketahui bahwa masyarakat Riau ini memang konsumtif, ya, dan banyak pendatang atau wisatawan yang ingin mencicipi atau mencoba makanan khas atau makanan yang unik yang ada di Riau Pekanbaru. Nah, dilihat dari demografis, ya, usia itu mulai dari 6 tahun, pria dan wanita, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Jadi memang ada tentang kegagalan dan bagaimana cara mengatasi. Yang pertama, untuk penyebab kegagalan yang pertama itu karena adanya uncertainty atau ketidakpastian model bisnisnya, ya, dilihat dari visi, misi, atau tujuan atau rencana yang memang mereka buat dari forecast, dari mulai ramalan sampai ke rencana, mereka tidak memiliki tingkat kepastian atau tidak jelasan dalam membuat sebuah model bisnisnya. Nah, yang kedua adalah rendahnya mental, ya, rendahnya mental karena kita ketahui bersama bahwa bisnis semakin kompetitif, ya, semakin bersaing, ya. Maka kalau tidak ada jiwa mental entrepreneurship yang bagus, ya, atau yang mandiri atau yang siap atau tangguh, ya, mereka pasti akan down, ya. Jadi harus ada jiwa entrepreneurship yang bagus. Dan yang ketiga mungkin dilihat dari sisi offset, penjualan, pelayanan, revenue streamnya dilihat dari modal, ya, lalu penghasilan dari penjualan, ya, lalu penghasilan dari penjualan minyak goreng mentah. Karena mereka mungkin mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan revenue stream. Oke, ini adalah pembagian bisnis kanvas produk bisnis yang kemarin menang WMK, ya, WMK yang diberikan oleh Universitas Riau. Oke, baik, untuk sesi pertanyaan silakan untuk diskusi. Oke, dan pelayanan, mungkin pelayanan yang kurang baik, ya, kerosokan, pengarahan, dan sebagainya. Ya, lalu tidak ada maintenance untuk menjaga hubungan. Ya, kalau kita bicara tentang pelanggan, tentu harus ada hubungan, ya, customer relationship yang baik. Ya, agar kalau di istilah perbankan itu adalah istilahnya RAS, kompetitor lari, ya, konsumen akan lari ke kompetitor dan sejenis. Ya, jadi bagaimana strategi perusahaan untuk bisa menjaga hubungan efisien mungkin supaya mungkin. Ya, lalu kegagalan bisnis yang selanjutnya mungkin disebabkan karena pemahaman atau tingkat pengetahuan keuangan yang minim, sehingga dalam mengatur relationship itu bicara tentang bagaimana menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggannya spesifik. Nah, customer relationship ini adalah membuat model bisnis yang baik, ya. Oke.